masyarakat Desa Berliku mengucapkan banyak terima kasih kepada GKI yang sudah berkenan membantu kami dalam musibah kemarin banjir yang kami hadapi. Kami telah mendapat bantuan bibit jagung bisi 228. Ini sangat bermanfaat untuk kami karena dengan adanya banjir kami mengalami gagal panen. Masyarakat Desa Suwai, Dusun Ketimun Laran mengucapkan terima kasih kepada GKI yang telah memberikan kami benih unggul bisi 2. Terima kasih. Terima kasih. Umat Tuhan, di hari Minggu, hari yang khusus ini, marilah kita beribadah kepada Tuhan. Kita siapkan hati kita dengan berdiri dan bersukacita kita menyanyikan, mari kawan-kawan nyanyi gembira. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Nyanyikan kasih Yesus, gaungkan sukanya. Maklumkan nama Yesus. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Suka bagai terang surya, suka bagai embun, suka bagai pelangi. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam sejahtera bagi saudara-saudara yang datang di dalam nama Tuhan, Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat Tuhan, kebaktian hari ini adalah kebaktian Minggu Paskah 6 dengan tema dipersatukan dalam sang pokok anggur. Setiap orang mudah berbicara tentang persatuan dan kesatuan, namun mempraktekkannya tidak semudah membicarakannya. Demikian juga dengan gereja Tuhan. Acap kali lebih mudah membincangkan tema-tema kesatuan gereja daripada mewujudkannya dalam realita. Dalam konteks yang demikian itulah, kita sebagai gereja dipanggil untuk mengingat kembali hakikat kita sebagai satu gereja yang dipersatukan oleh Kristus. Kita diajak untuk memeriksa kembali keberadaan kita sebagai satu kesatuan gereja yang saling melengkapi. Pada saat ini, marilah kita pergunakan waktu untuk memeriksa kembali apakah kita sudah sungguh-sungguh mewujudkan persatuan dan kesatuan sebagai tubuh Kristus. Sudahkah kita menghargai perbedaan untuk saling melengkapi satu dengan yang lain? Untuk itu, mari kita datang kepada Tuhan untuk menyesali kelalaian kita dan mengakui segala perbuatan salah dan dosa kita di hadapannya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam surga, puji syukur atas kasih anugerah yang Tuhan berikan bagi kami yang tak berkesudahan di dalam hidup kami. Kami bersyukur kalau pagi ini kami masih dapat mengadakan kebaktian Minggu Paskah 6 secara online. Bapa, kami mohon pengampunan dosa atas segala perbuatan dan salah yang telah kami perbuat di dalam hidup kami. Kami tidak dengan sungguh-sungguh mewujudkan persatuan dan kesatuan sebagai tubuh Kristus. Kami tidak menghargai kasih karunia Bapa yang sangat besar, yang sudah diberikan kepada kami. Kami tidak saling mengasihi satu sama yang lain. Kami sering lupa kalau kami ini hanyalah debu. Kiranya Roh Kudus menolong setiap kami, agar kami boleh menjadi saksi di dalam hidup kami, boleh saling mengasihi. Kami boleh senantiasa ingat akan kasih karunia Bapa. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Berita anugerah. Dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi berita anugerah bagi kita hari ini. Dari Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kenapa timbul perpecahan, terjadi pergolakan?
jalan dan hidup kebenaran. Yesus anak Allah yang jadi perantara, Dialah gembala, kitalah dombanya. Tempuhlah hanya jalan Tuhan, penuh dengan sengsara, keringat dan ratapan di Via Dolorosa. Berikan pula perhatian dan juga pengertian terhadap lawan-lawan, mencapai perdamaian. Yesus disalibkan dan mati dikuburkan. Yesus anak Allah yang jadi manusia. Dia mau berkorban untuk yang berdosa. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami datang kepadamu. Kami memohon pimpinanmu ya Bapa, agar kami yang sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan dapat mengerti dan juga melakukan firman itu di dalam kehidupan kami. Biarlah setiap firman yang kami dengar boleh menjadi kekuatan bagi kami di dalam kami menjalani hari-hari kami. Sertai hamba-Mu ya Bapa yang akan menyampaikan firman, supaya dengan penyertaan Tuhan segala perkataan yang keluar dari mulutnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama dari kitab Kisah Para Rasul 10 ayat 44 sampai dengan 48. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, sebab Dia sudah lakukan
telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Dia mengingat kasih setianya pada kita, kesetiaannya pada Israel. Dan segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang dari Allah. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, sebab Dia sudah lakukan perbuatan ajaib. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, keselamatan dikerjakan oleh tangannya. Bersoraklah bagi Tuhan seluruh bumi, bergembira bersorak bermazmur. Bermazmur dengan kecapi, tahan lagu nyaring, bersoraklah dengan sangkakala. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, sebab Dia sudah lakukan perbuatan ajaib. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, keselamatan dikerjakan oleh tangannya. Biarlah gemuruh laut serta isinya, semesta yang diam di dalamnya. Dan biarlah sungai-sungai bertepuk tangan, gunung pun bersorak di depannya. Sebab Dia datang untuk hakimi bumi, Tuhan datang menghakimi bumi. Dia akan menghakimi dengan keadilan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, sebab Dia sudah lakukan perbuatan ajaib. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, keselamatan dikerjakan oleh tangannya. Bacaan kedua dari 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai 6. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada Dia yang percaya bahwa Yesus adalah Anak Allah? Inilah Dia yang telah datang dengan air dan darah,
yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Dengarkanlah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai 17. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara, dalam firman Tuhan minggu lalu kita diingatkan untuk senantiasa melekat pada pokok anggur yang benar. Untuk bisa melekat, kemarin disebutkan, maka kita harus senantiasa memelihara relasi dengan Tuhan. Melalui ibadah, melalui doa, melalui pembacaan Alkitab dan merenungkannya. Itu paket ya, bukan pilihan. Artinya kita nggak bisa milih cuma berdoa aja gitu ya. Lalu kita merasa bahwa kita sudah memelihara relasi dengan Tuhan. Iya, sudah memelihara relasi, tapi itu belum cukup. Kalau hanya berdoa tapi kita tidak beribadah, kita tidak membaca Alkitab, maka ya kita tidak melekat erat pada pokok anggur. Mungkin kita baru nempel aja gitu, belum melekat dengan erat. Ketiga hal tadi paling tidak yang harus kita lakukan. Ibadah, doa, membaca Alkitab, dan merenungkannya. Ketiga hal ini yang harus kita lakukan supaya kita betul-betul melekat pada pokok anggur. Supaya kita mengalami pertumbuhan rohani dan menghasilkan buah. Lalu buah apa yang dihasilkan? Ya kasih, ya kan? Karena dalam 1 Yohanes 4 ayat 16 dikatakan Allah adalah kasih. Artinya kalau Allah adalah kasih dan kita rantingnya ini melekat kepadanya, maka buahnya yang akan kita hasilkan adalah kasih. Buah kasih yang nampak dalam perbuatan kita, dalam perkataan kita yang dilandasi, yang didasari oleh kasih Allah. Dilandasi kasih Allah, bukan dibungkus ya. Kalau dibungkus kan berarti tampak luarnya kasih Allah, tapi dalamnya belum tentu gitu. Dalamnya mungkin ada kepentingan, dalamnya mungkin bukan kasih kepada Allah, tapi kasih kepada dunia atau kasih kepada diri sendiri, ego.
Jadi bukan dibungkus, tapi didasari oleh kasih Allah. Itulah yang harus kita lakukan. Saya menyampaikan ini karena kan banyak kejadian, banyak peristiwa yang mengatasnamakan kasih kepada Allah. Tapi kemudian perbuatannya merusak, merampas kemerdekaan orang lain, menindas, bahkan membunuh. Tindakan-tindakan yang merusak itu dibungkus atas nama kasih kepada Allah. Bungkusnya gitu, kelihatan dari luar. Dalamnya mungkin ada kepentingan-kepentingan lain. Kadang-kadang di gereja juga terjadi. Bungkusnya kasih kepada Allah, sehingga menginginkan yang terbaik untuk gerejanya. Ya. Padahal di dalamnya ada egonya juga, sehingga kalau ada perbedaan pendapat, semuanya ngotot. Nggak ada yang mau kalah. Semuanya merasa ingin memberikan yang terbaik buat gerejanya. Nggak ada yang mau ngalah, akhirnya gerejanya terpecah. Yang kalah banyak kemudian bikin gereja baru. Gerejanya bertambah banyak, iya, tapi bukan karena pertumbuhan, karena perpecahan. Ini kan bukan sesuatu yang baik ya, yang bisa kita banggakan. Atau kalau yang berbeda pendapat itu banyak, semuanya nggak ada yang mau ngalah, gerejanya bukan jadi dua, pecah, bubar sekalian, nggak ada lagi. Kelihatannya dari luar kasih kepada Allah, padahal di dalamnya ada ego juga gitu. Sebab kalau betul-betul dilandasi oleh kasih kepada Allah, meskipun ada perbedaan, tidak akan sampai menimbulkan perpecahan. Jadi yang seperti itu kita harus waspada gitu. Kita harus periksa, bukan cuma berdasarkan pengakuan ini untuk Tuhan, tetapi juga harus diperiksa perbuatannya itu sendiri. Kalau merusak, kalau memecah belah, maka jelas itu bukan kasih dari Allah. Kasih yang dari Allah tidak merusak, tidak memecah belah, tidak membinasakan. Kasih dari Allah itu mempersatukan, mendatangkan kehidupan. Karena kita sudah melakukan tadi, memelihara relasi dengan Tuhan, melalui ibadah, melalui doa, melalui pembacaan Alkitab, maka kita sekarang melekat, bahkan dipersatukan dalam pokok anggur yang benar. Karena itu kasih yang kita wujudkan tidak boleh lagi kasih yang seperti tadi gitu, yang hanya bungkusnya, yang hanya kelihatannya, tetapi harus kasih yang sungguh-sungguh dilandasi oleh Allah. Bukan ada egonya di dalam, bukan ada kepentingan dunianya di dalam. Saya kira ini menjadi indikator apakah kita sudah melekat, apakah kita sudah dipersatukan dalam pokok anggur atau belum. Dalam Yohanes 15 ayat 9 sampai 17 yang tadi kita baca, di ayat yang ke-9, Tuhan Yesus mengatakan, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Artinya kalau Tuhan Yesus mengasihi kita, maka kasihnya itu sama dengan kasih Bapa yang telah mengasihinya. Kasih Kristus bersumber dari Bapa. Kasih Kristus sama seperti Bapa ketika Dia mengasihi kita. Bukan untuk merusak, tapi untuk membangun. Bukan untuk membinasakan, tapi untuk memberi hidup, memberi daya hidup, memberi semangat, membebaskan kita dari belenggu dosa. Caranya memeriksa gampang aja. Ya, kalau kita berdoa, kalau kita membaca Alkitab, kalau kita beribadah, apakah kita menjadi bersemangat atau malah jadi putus asa? Apakah daya hidup kita bertumbuh atau malah padam? Kan bertumbuh, ya kan? Kita menjadi bersemangat gitu, bukan jadi putus asa. Kita jadi ingin bersatu gitu, ingin saling memaafkan, saling mengasihi, bukan terpecah belah.
Ini menjadi tanda bahwa kasih Allah ya seperti itu. Kalau kemudian kita mempraktekannya berbeda, ya kita harus periksa lagi apa yang salah. Kasih dari Allah itu mempersatukan. Kasih yang seperti itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika Dia mengasihi kita. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kasih dari Allah itu memantik kasih. Memantik itu biasa dipakai kalau kita mau bikin api. Ya. Kita kalau pakai batu, batunya supaya percikan-percikan api yang kecil menghasilkan api yang besar. Memantik, memotivasi, ya. Mendorong orang untuk melakukan kasih. Kasih dari Allah mendorong orang untuk melakukan kasih. Dulu sempat ramai itu gerakan yang pay it forward. Dimana kalau kita menerima kebaikan, maka kita diajak untuk melakukan kebaikan juga kepada orang lain. Bukan kita menerima satu kebaikan, terus melakukan satu kebaikan juga, kan bukan seperti itu ya kan. Kita diajaknya kalau kita menerima satu kebaikan, maka kita melakukan paling tidak 2 atau 3 kebaikan kepada orang lain. Artinya kasih yang kecil yang kita terima memantik perbuatan kasih yang lebih besar. 1 jadi 2, jadi 3, jadi 4. Kasih Allah seperti itu gitu. Bukan cuma mau memelihara, mau membangun, tetapi juga mendorong orang untuk melakukan kasih yang lebih besar bahkan. Bapa mengasihi Kristus dan Kristus mengasihi kita. Seperti ada ininya ya. Urutannya gitu. Bapa mengasihi Kristus, Kristus mengasihi kita. Sekarang kita, ayat yang ke-12, kita diminta untuk mengasihi sesama, untuk saling mengasihi. Ya. Sama seperti Bapa mengasihi Kristus, sama seperti Kristus mengasihi kita. Pada saat kita mengasihi sesama, pada saat kita saling mengasihi, dengan kasih yang seperti Bapa itulah kita melakukannya. Bukan kasih yang dibungkus atas nama Tuhan, tapi isinya kepentingan diri, isinya ego, bukan. Tapi kasih yang membangun, kasih yang memberi orang lain semangat, kasih yang mendorong orang juga untuk melakukan kasih. Sebagai orang Kristen, kalau kita ditanya apakah kita sudah mengasihi, saya yakin jawabannya pasti sudah. Tapi apakah kasih yang kita lakukan itu sama dengan kasih yang dari Allah? Jangan buru-buru menjawab sama. Ada baiknya bila kita memeriksa kembali perbuatan-perbuatan kasih kita selama ini kepada orang-orang yang paling dekat lah. Teman, sahabat, saudara, anak, istri, orang tua. Kita periksa lagi. Apakah kasih kita kepada mereka itu sama seperti kasih Kristus. Yang membangun, bukan merusak. Yang memberi semangat, bukan membuat putus asa. Yang mendorong untuk melakukan kasih juga. Mungkin niat kita tulus, tapi bisa jadi caranya salah. Orang tua mendorong anaknya untuk belajar, niatnya tulus, tapi kalau caranya dengan marah-marah, dengan kekerasan, bisa jadi si anak bukannya terdorong merasakan kasih dan perhatian, tapi jadi sakit hati, jadi punya dendam kepada orang tuanya. Apakah kasih seperti itu sama seperti kasih Allah? Enggak bisa ya. Kita harus memeriksa kembali tadi. Atau saya ingat dulu waktu di Jogja, saya lewat di gang gitu. Terus ada nenek-nenek yang mau nutup pintu pagar, anaknya mau keluar. Terus anaknya itu dengan suara yang ya sedikit ketus bilang ke mamanya, nenek-nenek itu mamanya. Ibu ngapain sih? Ibu di sana aja. Di rumah ini kan saya bisa tutup sendiri pagarnya. Ya.
Maksudnya mungkin baik, dia melihat ibunya udah renta, udah tua kan, lebih baik di sana saja, dia bisa tutup pagar sendiri. Tapi karena caranya, suaranya yang ketus, yang keras seperti itu, saya dengar si nenek itu, ibunya itu menggerutu. Ini diomelin, itu diomelin. Semuanya serba salah. Dengan nada yang nggak ada semangat gitu. Mungkin putus asa. Karena semuanya dipandang salah oleh anaknya. Mungkin si anak maksudnya tadi niatnya baik. Tapi ketika caranya salah, bukannya menumbuhkan semangat, tapi malah mendatangkan keputusasaan. Mungkin kita juga tidak pernah punya niat yang jahat pada orang-orang di sekitar kita, pada suami, kepada istri, kepada anak, kepada orang tua, kepada saudara. Tapi jangan-jangan cara kita masih salah. Karena itu tadi saya katakan, jangan buru-buru menjawab. Saya sudah melakukan kasih seperti kasih Tuhan. Mari kita periksa satu persatu. Supaya segala kekurangan kita itu bisa kita perbaiki. Supaya kasih yang kita terima dari Tuhan bisa kita teruskan dengan melakukan kasih yang sudah dimurnikan. Supaya semua orang yang menerima kasih dari kita itu tadi merasakan berkat dari Tuhan, merasakan seperti Tuhan sendiri yang menyapa mereka melalui kasih yang kita lakukan kepada mereka. Kiranya Tuhan menolong kita sehingga kita mampu untuk mewujudkannya. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan-Mu. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman yang kami dengar, firman yang mengajak kami untuk memeriksa kembali apa kasih yang kami lakukan pada orang-orang di sekitar kami, sama seperti kasih yang telah kami terima dari Tuhan. Kasih yang tulus, yang membangun, yang memberi daya hidup. Mampukan kami ya Tuhan untuk dapat memeriksa setiap perbuatan kasih kami, agar bila masih ada kekurangan dan ketidaksempurnaan, kami dapat memperbaikinya, supaya setiap orang yang kami kasihi juga dapat merasakan kasih seperti yang dari Tuhan. Tergerak untuk juga melakukan kasih bagi orang-orang lain di sekitarnya. Pada saat ini ya Tuhan, kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan di sini, mungkin sedang mengalami pergumulan, untuk sakit penyakit yang sedang dialami. Biarlah Tuhan boleh menolong, Tuhan memberikan penghiburan, Tuhan meringankan sakit penyakit mereka.
Bahkan kiranya Tuhan berkenan untuk memberikan kesembuhan. Kami berdoa bagi mereka yang sedang melewati masa pemulihan. Kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan, sehingga sakit penyakitnya boleh disembuhkan dan sekarang sedang di dalam pemulihan. Biarlah kiranya Tuhan terus menyertai, supaya saudara-saudara kami ini boleh kembali merasakan kesehatan seperti sebelumnya. Kami berdoa bagi mereka yang mungkin bergumul dengan situasi ekonomi yang sulit, karena pandemi atau karena hal yang lain. Biarlah kiranya Tuhan juga boleh menolong, boleh membukakan jalan agar mereka dapat memperoleh penghasilan, dapat memperoleh pekerjaan yang baru, sehingga segala kebutuhan kehidupannya dapat tercukupi. Kami mau berdoa juga ya Tuhan untuk pergumulan bangsa dan negara Indonesia, untuk berbagai persoalan hidup berbangsa yang kami sadari sedang dihadapi pada saat ini, baik pandemi maupun dampak-dampaknya, kehidupan ekonomi yang juga tidak mudah, juga proses vaksinasi yang sedang dilangsungkan pada saat ini. Biarlah Tuhan boleh menolong supaya pemimpin-pemimpin bangsa mampu untuk memberikan yang terbaik bagi negeri ini, supaya kami dapat melewati masa-masa sulit. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang memiliki tradisi mudik pulang ke kampung. Biarlah kiranya Tuhan mereka mampu untuk menahan diri agar penyebaran virus corona yang sudah terkendali ini dapat tetap terjaga. Tetapi bila mereka terpaksa harus kembali ke kampung, biarlah kiranya Tuhan juga boleh menyertai mereka, melindungi mereka dan keluarganya agar ada dalam keadaan yang sehat. Kami berdoa juga untuk gereja Tuhan yang juga harus berjuang dengan situasi di dalam mewujudkan pelayanan-pelayanannya. Biarlah Tuhan boleh menolong hamba-hamba Tuhan agar dengan hikmat dan pertolongan Tuhan tetap mampu untuk melaksanakan apa yang menjadi tugas-tugas gereja, memberitakan firman Tuhan dan melakukan pelayanan bagi mereka yang membutuhkan. Kami berdoa untuk rencana renovasi GKI Pakis Raya, untuk kebutuhan dana yang saat ini sangat terbatas, tidak sesuai dengan target yang direncanakan. Biarlah Tuhan boleh menolong, Tuhan boleh membukakan pintu-pintu berkat agar kebutuhan yang sudah direncanakan ini dapat terpenuhi. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa-doa kami yang kami naikkan di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui transfer ke rekening GKI Pakis Raya atau dengan menyimpannya di dalam amplop untuk kemudian membawanya ke gereja pada saat kita sudah dapat beribadah kembali di gereja. Kita akan melandasi persembahan kita dengan firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat 6-7. Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur.
oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, sungguh kami mengucap syukur kepadamu, karena di tengah keterbatasan ini, pagi hari ini, kami boleh bersama bersekutu, memuji dan memuliakan namamu. Jikalau tadi kami sudah mendengar firman-Mu yang menjadi bekal bagi kehidupan kami, tiba saatnya untuk kami memberikan persembahan kami sebagai tanda rasa syukur kami atas berkat yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan dan keluarga kami. Inilah persembahan kami ya Tuhan, terimalah dan kuduskanlah persembahan ini, agar persembahan ini dapat menjadi berkat perpanjangan tangan-Mu kepada umat-Mu dan gereja-Mu. Berkat itu juga majelis jemaat yang akan mengelola persembahan ini, sehingga dengan hikmat dan kebijaksanaan dalam mengelolanya dengan baik dan memuliakan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Persaudaraan berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhan-Mu, bersama-sama majulah dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Serikatmu tetap teguh di atas alasan, yaitu satu Tuhanmu dan satulah iman, dan satu juga baptisan, dan Bapa satulah, yang olehmu sekalian dipuji disembah.
Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Halo Bapak Ibu Saudara, saat ini 5 Mei 2021, GKI Sinul Jabar bersama-sama dengan tim Gerakan Kemanusiaan Indonesia menyerahkan bantuan kepada Rumah Sakit Ukrida. Seperti sama-sama kita ketahui, sejak Januari 2021 kita mengadakan gerakan bersama yaitu GKI 21 dalam rangka mendukung paket bed untuk Rumah Sakit Ukrida. Dan melalui kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara, baik jemaat, simpatisan, majelis jemaat, badan-badan pelayanan di lingkup GKI Sinul Jabar, dan juga yang lain-lain yang membantu kami. Kiranya kebersamaan kita semakin menyadarkan bahwa tidak ada beban yang terlalu berat jika ditanggung bersama-sama. Dan bersama-sama sebagai satu tubuh Kristus, mari kita saling mendukung sehingga nama Tuhan Sang Kepala Gereja semakin dimuliakan. Selamat juga untuk Rumah Sakit Ukrida, dan biarlah kiranya kehadiran Tuhan boleh dirasakan juga dalam keberadaan Rumah Sakit Ukrida. Dan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara atas dukungan doa, dukungan dana, dan setiap dukungan yang diberikan. Tuhan memberkati kita semua.